Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Signo dari Sistem Informasi Siber Asia. Saat ini saya akan mempresentasikan analisis algoritma decision tree atau ID3 pada iris dataset. Latar belakangnya. Yang pertama, perkembangan data mining. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong pemanfaatan data dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah klasifikasi dalam data mining. Klasifikasi merupakan teknik penting dalam data mining yang bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan pola tertentu. Kemudian algoritma decision tree. Salah satu algoritma yang banyak digunakan dalam klasifikasi adalah decision tree, yang memiliki keunggulan dalam hal interpretabilitas dan kemudahan implementasi. Salah satu metode dalam decision tree yang sering digunakan adalah ID tree atau iterative dichotomizer tree. Tujuan penelitian yang pertama menganalisis kinerja ID3. Menganalisis kinerja decision tree atau ID3 dalam mengklasifikasi iris dataset menggunakan rapid miner. Yang kedua, mengevaluasi performa model, yaitu mengevaluasi performa model berdasarkan metrik akurasi, precision, dan recall. Kemudian yang ketiga adalah analisis hasil klasifikasi, yaitu memberikan analisis terhadap hasil klasifikasi serta membahas kemungkinan peningkatan performa model. Kemudian metode penelitiannya, metode dan teknik. Penelitian ini menggunakan pendekatan klasifikasi dalam bidang data mining dengan menerapkan algoritma ID3 atau iteratif dichotomizer tree, decision tree pada iris dataset. Tools. Penelitian ini menggunakan Rapid Miner sebagai alat utama dalam melakukan eksperimen klasifikasi. Rapid Miner merupakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk keperluan data mining dan analisis data tanpa perlu banyak pemrograman. Kemudian tahapan eksperimennya, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu pengumpulan data, processing data, pemodelan decision tree, evaluasi model, dan analisis hasil. Untuk tahapan eksperimennya, yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama, pengumpulan data. Dataset yang digunakan adalah iris dataset yang diperoleh dari uji machine learning repository. Kemudian dataset ini terdiri dari 150 sampel, masing-masing memiliki 4 fitur, cephal length, cephal width, petal length, dan petal width. Dan diklasifikasikan dalam 3 kelas, yaitu iris sentosa, iris versicolor, dan iris virginica. Berikut tampilan datanya. Kemudian yang kedua adalah processing data. Cleansing dilakukan pemeriksaan terhadap missing values dan duplikasi data. Namun secara umum, iris dataset sudah bersih dan tidak memerlukan banyak pembersihan. Discretization dilakukan untuk menyesuaikan dengan algoritma decision tree atau ID3, dilakukan proses discretization atau pembagian rentang nilai fitur menggunakan metode discretize by frequency di rapid miner. Metode ini membagi nilai numerik ke dalam beberapa kategori berdasarkan frekuensi kemunculan, sehingga fitur yang awalnya numerik menjadi kategori diskrit yang lebih sesuai untuk algoritma ID3. Berikut adalah statistik data setelah dilakukan proses discretization. Ya, berikut tampilannya. Kemudian yang ketiga adalah pemodelan decision tree. Model ID3 Decision Tree dibangun menggunakan fitur bawaan yang disediakan oleh Rapid Miner. Parameter yang digunakan dalam model adalah yang pertama, kriterion. Gain ratio memiliki atribut terbaik berdasarkan rasio antara informasi gain dan split information. Minimal size for splitnya yaitu 4. Ya. Node akan dipecah hanya jika terdapat minimal 4 sampel dalam node tersebut. Minimal leaf size-nya 2. Setiap daun atau leaf dalam pohon keputusan harus memiliki minimal 2 sampel, ya. Berikut tampilannya. Minimal gain 0,01. Pemisahan hanya dilakukan jika terdapat peningkatan informasi gain minimal 0,01. Yang keempat, evaluasi model. Model diuji dengan testing set, kemudian kinerja dievaluasi menggunakan confusion matrix.
Kemudian metrik yang digunakan untuk menilai performa model adalah yang pertama akurasi, yaitu persentase prediksi yang benar terhadap total data uji. Kemudian precision, yaitu kemampuan model dalam menghindari kesalahan klasifikasi positif. Yang ketiga recall, seberapa baik model dapat menangkap semua contoh dari suatu kelas. Yang kelima, analisis hasil. Model yang telah diuji dianalisis berdasarkan matrik evaluasi yang diperoleh hasil model dibandingkan dengan penelitian sebelumnya atau metode klasifikasi lain yang mungkin digunakan pada iris dataset. Jika model memiliki akurasi tinggi dan generalisasi yang baik, maka dapat disimpulkan bahwa ID3 dengan processing diskritisasi adalah pendekatan yang efektif untuk klasifikasi iris dataset. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil eksperimen. Setelah dilakukan proses pelatihan dan pengujian model decision tree menggunakan iris dataset, diperoleh hasil evaluasi model berdasarkan metrik akurasi precision dan recall yang akan dibahas pada analisis hasil. Model yang dihasilkan juga divisualisasikan dalam bentuk pohon keputusan yang menunjukkan sebagaimana atribut dalam dataset digunakan untuk memisahkan kelas. Struktur pohon ini membantu dalam memahami pola klasifikasi yang digunakan oleh model. Berikut adalah contoh tampilan pohon keputusan yang dihasilkan. Kemudian analisis hasil. Berdasarkan hasil evaluasi, model decision tree menunjukkan performa yang cukup baik dalam mengklasifikasi data iris. Akurasi yang diperoleh mencapai 81,33% yang menunjukkan bahwa model mampu memprediksi kelas dengan tingkat kesalahan yang rendah. Untuk melihat lebih dalam performa model, dapat diperhatikan nilai precision dan recall untuk setiap kelas. Jika terdapat ketidakseimbangan antara precision dan recall pada satu kelas, hal ini bisa mengindikasikan bahwa model lebih cenderung salah dalam mengklasifikasikan kelas tertentu. Selain itu, jika terdapat kesalahan klasifikasi, analisis dapat dilakukan dengan melihat confusion metric yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk masing-masing kelas. Berikut adalah contoh confusion metric yang diperoleh dalam eksperimen ini. Yang pertama, prediksi iris sentosa. Ada 42 true iris sentosanya, kemudian 0 true iris versicolor, kemudian 0 true iris virginica. Dan klasifikasi precision-nya adalah kelas precision-nya yaitu 100%. Prediksi iris versicolor dengan 8 true iris sentosa dan 30 true iris versicolor, kemudian 0 true iris virginica dengan kelas precision-nya 78,95%. Kemudian yang ketiga, prediksi iris virginica dengan 0 true iris sentosa dan 20 true iris versicolor dan 50 true iris virginica dengan kelas precision-nya 71,43%. Kemudian untuk kelas recall-nya, true iris sentosa 84%, true iris versicolor-nya 60%, dan true iris virginica-nya 100%. Dari tabel di atas, terlihat bahwa kesalahan klasifikasi yang paling banyak terjadi pada kelas iris virginica, yang beberapa kali diklasifikasikan sebagai iris versicolor. Hal ini disebabkan oleh kesamaan karakteristik antara kedua spesies yang membuat model sulit untuk membedakan keduanya dengan sempurna. Kesimpulan. Berdasarkan hasil eksperimen dan analisis evaluasi model decision tree pada data set iris, dapat disimpulkan bahwa model memiliki performa yang cukup baik dengan akurasi sebesar 81,33%. Model mampu mengklasifikasikan sebagian besar sampel dengan benar, namun masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi terutama antara kelas iris virginica dan iris versicolor. Dari hasil precision dan recall terlihat bahwa kelas iris sentosa memiliki performa terbaik dengan precision 100% dan recall 84%, menandakan bahwa model sangat baik dalam mengenali kelas ini. Namun, kelas iris versicolor dan iris virginica mengalami beberapa kesalahan klasifikasi dengan recall 60% untuk iris versicolor yang menunjukkan bahwa model sering salah dalam mendeteksi kelas ini.
Kesalahan klasifikasi ini dapat disebabkan oleh kemiripan karakteristik antara iris versicolor dan iris virginica, yang membuat model sulit membedakan keduanya dengan sempurna. Oleh karena itu, perbaikan model dapat dilakukan dengan metode seperti pruning pohon keputusan, penyesuaian parameter model, dan atau penggunaan algoritma yang lebih kompleks seperti random forest untuk meningkatkan performa klasifikasi. Secara keseluruhan, model decision tree yang digunakan dalam penelitian ini telah memberikan hasil yang cukup baik dan dapat digunakan untuk tugas klasifikasi dataset iris dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Oke, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.